Oke, di video selanjutnya ini kan masih kosong nih teman-teman, dan nanti gue akan ngebuat suatu bisa dibilang manipulasi atau digital imaging campaign, bisa jadi kali ya teman-teman. Dan ini dimulai dari nol banget, kalian bisa lihat sendiri dari grup yang tadi layar yang gue grupin tadi itu masih berantakan. Nanti kita susun bareng-bareng kali ya, dan gue akan ngasih tahu atau biasanya gue kayak gimana dan cara-caranya akan seperti apa. Oke. Nah, di awal ini biasanya karena ini gue akan menggunakan limbo ya teman-teman, nggak menggunakan background outdoor. Gue lebih menggunakan background limbo. Gimana sih cara bikinnya? Kalau gue pribadi, gue bikinnya mulainya dari solid color. Nah, gue biasanya tuh ngambil warna sesuai sama yang nggak jauh dari objek yang akan gue pakai ini, kayak gitu teman-teman. Nah, kayak gue ngambil di bagian warna ini kali ya, atau mungkin ini. Ungu kayaknya lebih oke, atau hijau. Lebih ke ungu kali biar lebih blend sama image mungkin ya teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, lalu gue bikin gradasi limbonya ala adanya di adjustment layer ini ya teman-teman, di gradient, lalu diganti ke reflect. Nah, biasanya kalau ini lebih nggak besar dan nggak kecil sih, lebih sedang kayak teman-teman kali ya. Nah, ini warnanya kalau bisa ngambil peak color dari warna ini, dan ini lebih gelap karena ini pada dasarnya bagian ini akan digunakan untuk transisi antara background belakang sama bagian depan si limbo. Oke, kalau udah kayak gini, kita geser-geser, disesuaiin aja nih teman-teman. Nah, disesuaiinnya kita menyesuaikan di mana nih background, karena kan gue menggunakan pasir kan, pasirnya di mana nih gue akan naruhnya nanti. Nah, irisan di sini berarti gambar transisinya ini harus akan di belakang kali ya, seperti ini teman-teman. Oke, ini masih belum dirapihin ya teman-teman. Oke, kalau udah ini bisa diganti ke multiply biar agak lebih gelap. Oke, seperti ini. Kita ambil di 40. Lalu ininya biasanya kalau gua kadang suka langsung bikin ini jadi smart object, karena nggak semua bagian ini gua ambil gitu teman-teman. Sedikit, lalu gua akan ngebikin shadow, bukan shadow, lebih ke apa ya, vignette si bagian limbonya. Nah, biasa tetap selalu gue ambil yang bagian paling gelap. Ini juga sama. Lalu ini diganti ke multiply. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kalau udah, biasanya ini gue convert smart object lagi. Terus gue copy, gue bikin di bawah sini teman-teman, biar dia ngeblend sama yang si bagian transisi antara background limbonya tadi, seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini. Biasanya kalau kayak gini kita rajin-rajin main smart object dan gradasi kali teman-teman ya. Nah, kalau untuk lebih ngewarnain lagi, biasanya kalau gue nambahin si ini teman-teman, si bagian apa ya, bisa dibilang spotlight si objek tengahnya. Nah, ini kan udah. Terus
gue biasanya bikin gini, terus gue pakai brush halus lalu putih. Ini gue terangin sedikit, besarin. Nah, ini bisa ditransform nih, agak biar dilebarin kayak gini teman-teman. Ini preferensi masing-masing ya. Kalau ini cara gue teman-teman, dan di sini nggak cuman sekedar ingin ngasih tahu cara. Mungkin setiap orang punya cara DIY dan desain masing-masing kali ya. Kayak gini. Oke, diganti ke soft light atau bisa jadi ke screen, tapi kita kecilin. Nah, seperti ini. Kalau ngerasanya kurang gede, bisa disesuaikan lagi aja teman-teman. Gitu. Nah, oke, kalau udah tinggal kita flash di bagian sini nih. Kayaknya ini kita grupin lagi, ini namanya background limbo. Nah, ini bisa nanti teman-teman bisa seret-seret lagi nih, sesuaiin di bagian mana ya kalau teman-teman mau nge-flash si limbo ini gitu. Dan oh iya, buat informasi aja teman-teman, kadang yang kayak gini pun kita nggak selalu selamanya berhasil gitu ya, dalam artian di awal-awal kita langsung berhasil untuk ngebikin si background atau limbonya tuh sesuai ya. Kadang kita akan mix and match lagi ketika gambar itu udah ada sih sebenarnya, kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, ini nanti teman-teman tuh bisa adjust lagi sesuai kebutuhan teman-teman sama apa ya, sama ya feeling sih gitu. Nah, ini udah. Nah, sementara ini gini dulu sebelum nanti, karena akan ada bisa bilang apa ya, akan ada part selanjutnya. Biasanya ini berjalan aja ketika kita tuh udah masukin objek-objek lain. Dan sementara ini gue kayaknya ngerapin ini dulu deh, ngerapin si bagian pasir yang keluar ini. Selalu pakai ini ya teman-teman. Oh iya, untuk informasi aja, kalau ini gue udah nyiapin, dan kebetulan ini gue ngambil dari website yang tadi di video sebelumnya udah gue kasih tahu ya teman-teman gitu. Jadi lebih untuk memudahkan aja sih. Beda cerita ketika nanti kalau teman-teman dapat project atau gimana, kayaknya jangan ngambil dari situ, karena ya itu kan bebas ya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau background belakang ini nggak akan kelihatan juga sih teman-teman, karena kan nanti akan ketutup sama objek ya. Cuman kalau untuk awal-awal kayaknya lebih biar kita lebih puas aja gitu nge-DI-nya. Dan ini juga pasti akan kena
ketutup sama objek lain gitu teman-teman.